I'm ostracized and traumatized by everything I'm not alright. I'm lost inside, and anything I say you better listen up closely. Mostly, I'm the one and only. Bring it home slowly. Hand your boy the trophy. Patience is holy moly. I got him hating on me like Michael. Yo, konnichiwa. Video ini adalah volume yang udah pernah Mimin bahas karena banyak yang minta Mimin buat ngebahas ulang sambil nunggu-nunggu volume terbarunya. Dan setelah Mimin pikir kayaknya nggak apa-apa kita bahas ulang dengan rangkuman baru daripada Mimin nge-stop konten Tensura. Tapi buat yang nggak suka ngulang cerita bisa di skip aja. Ya udah nggak usah lama-lama, kita langsung aja yuk gas ke videonya. Cerita dimulai. Mendengar perkataan dari Felgreen sebelumnya, Rimuru pun dengan santai berkata, "Kau pikir kau bisa menang hanya dengan mentransfer energi saja? Kalau begitu, izinkan aku mengajari sesuatu yang penting untukmu, bahwa itu tidak akan bekerja untukku. Akulah yang akan mematahkan semua kartu andalanmu." Felgreen pun berkata bahwa Rimuru itu terlalu sombong. Tapi sebenarnya Felgreen tidak membenci Rimuru. Namun Felgreen bersikeras ingin membalaskan dendam Veldora. Namun tiba-tiba Felgreen beneran mulai menggila. Atmosfer tiba-tiba diledakkan. Sihir supersonik pun juga dilepaskan. Bahkan Felgreen sampai membakar dirinya sendiri menjadi meteor merah tua dan langsung menghantam Rimuru. Selain energi yang dipancarkan itu sangat mengerikan, itu ternyata juga mulai berubah menjadi serangan dengan kerusakan ekstrim yang dikabarkan bisa mengancam dunia. Namun Ciel saat itu berkata bahwa Beelzebub telah siap dalam jangkauan penuh. Mereka sekarang mampu menelan True Dragon sekalipun. Ketika Felgreen berubah menjadi bom meteor, semuanya pun tiba-tiba langsung menghilang karena tertelan oleh Rimuru. Itu pun langsung muncul di ruang tak terbatasnya Rimuru. Melihat serangan terakhirnya yang bisa dihentikan, Felgreen pun beneran terkejut karena itu adalah serangan kekuatan penuhnya. Dan Felgreen juga nggak tahu saat ini tuh dia ada di mana. Tiba-tiba terdengarlah suara Rimuru yang bergema. "Aku akan menjelaskan sesuatu padamu. Akulah yang menang. Kau tidak akan bisa melarikan diri dari sana. Bahkan mentransfer energimu ke tubuh para raremu juga nggak bisa. Untuk detailnya kau bisa bertanya pada Veldora. Aku akan mengurus sisi lain." Felgreen pun saat itu bingung sama kata-kata Rimuru. Namun tiba-tiba terdengarlah suara Veldora. "Kuahahaha, semuanya baik-baik saja kak." Felgreen pun kaget karena mengira Veldora telah tiada. Dan begitulah akhirnya mereka pun saling bercerita dengan tujuan untuk membuat Felgreen sadar Rimuru nggak seperti yang dipikirkan olehnya. Dan saat ini Rimuru juga berhasil mengambil sebagian besar energi milik Felgreen di ruang tak terbatas. Dan kemenangan mutlak Rimuru pun pegang saat ini. Wih, Sasuga agar-agar terkuat. Di sisi lain, 30.000 tentara dari Legium Warcraft yang dipimpin oleh Gladim juga mulai menuju ke langit dengan pesawat terbang mereka. Sebelumnya, mereka telah menyaksikan kekuatan dari Felgreen. Bahkan Gladim pun mulai tersadar Felgreen bukanlah sesuatu yang bisa digapainya. Tapi sikap Gladim di sini masih seperti biasa. Gladim masih sombong. Gladim pun berkata, "Dengarkan aku pasukanku. Selama ada Kaisar Rudra dan Nona Felgreen, semuanya akan baik-baik aja. Jadi ayo tampilkan yang terbaik." Di mata Gladim, bahkan Hinata Sakaguchi bukanlah ancaman. Dia sepele sama Hinata karena Hinata bisa kalah dari Rimuru yang setara cuma slime. Astaga, dia nggak tahu aja. Bahkan dua True Dragon yang harusnya ras terkuat aja kena bantai sama slime kita. Dan di sini pun mulai diketahui, Gladim ternyata adalah salah satu manusia terkuat di Kekaisaran. Dan sebenarnya, Gladim adalah saudara tiri dari Carrion dengan wujud bis harimau putihnya.
Sebenarnya, Gladim harusnya mewarisi tahta rajanya Carrion sebelumnya. Namun dalam masa jabatannya, dia pun dianggap tidak pantas menjadi raja karena tindakannya yang terlalu semena-mena. Dan karena itulah, ketika Carrion menduduki kursi raja miliknya, dia pun jadi sangat membenci Carrion dan menyimpan dendam besar padanya. Setelah mendengar keputusan raja sebelumnya yang tidak baik untuknya, Gladim yang marah pun langsung membunuh sang raja. Dan karena tindakannya itu, dia pun diusir dari Beast Kingdom Eurazania oleh Carrion dan 3 Beastcatter di masa itu. Setelah itu, Gladim pun terus mengembara dan bertemu dengan pasukan yang saat ini telah menjadi 3 jenderal juga. Yang pertama adalah Baragosi Naga Biru. Kemudian ada Gosling yang merupakan makhluk magis langka. Dan ada juga Najim yang sepertinya ada hubungannya sama Frey. Dan diketahui, ketiga jenderal ini punya cerita masing-masing dan sama-sama merupakan orang yang kuat. Bahkan makhluk ajaib yang dipimpin oleh Barago dan Gosling telah mencapai kelas bencana. Dan impian terbesar Gladim, dia ternyata ingin menjadi seorang kaisar dan ingin menduduki kursi tahtanya Kaisar Rudra. Sebenarnya, Rudra juga udah tahu sifat asli dari Gladim, tapi Rudra malah memanfaatkannya. Dan saat ini, setelah Gladim tahu Rudra dikawal oleh Felgrin, Gladim pun mulai sadar dia nggak mungkin mampu mengalahkannya, sekalipun berusaha sekuat apapun. Ternyata, kejadian sebelumnya telah membuat Gladim kena mental. Dia pun sadar banget, True Dragon tuh nggak pernah bisa dikalahkan dengan usaha sekeras apapun. Karena jumlah energi dan kekuatannya benar-benar nggak bisa digapai. Namun ya udahlah, pertempuran dari Gladim juga telah dimulai. Gladim pun berkata kepada semua pasukannya, "Hei semuanya, pesta telah dimulai." Melihat situasi medan perang yang terlihat sangat menyenangkan, Gladim pun merasa senang banget. Dan terlihatlah kekacauan yang terjadi di mana-mana, menciptakan kegemparan di berbagai tempat. Gladim pun saat itu langsung meminta 3 jenderal bawahannya untuk memenuhi tugasnya. Mendengar itu, 3 jenderal di bawah Gladim pun langsung mematuhi perkataannya. Sampai akhirnya mereka pun mulai bertemu dengan Raja Gazel. Gladim pun berkata, "Kau pasti Raja Gazel kan? Namaku adalah Gladim. Aku adalah pemimpin Legium Warcraft terkuat di Kekaisaran. Ayo angkat senjatamu. Kepalamu itu adalah milikku." Namun ketika Raja Gazel saat itu ditantang, muncullah Gabir yang berkata, "Aku telah datang." Melihat kehadiran Gabir saat itu, Barago pun langsung maju untuk bertarung dengan Gabir. Di sisi lain, terlihatlah Gosling yang saat itu berhadapan dengan banyak golem guardian, dan itu dipegang oleh Gadra. Namun di sini, Gosling pun mulai merasa kesal karena pasukan Rock Goblin miliknya ternyata dikalahkan oleh golem guardian milik Gadra. Sedangkan di sisi lain, di tempat Najim berada, terlihatlah dirinya yang saat itu bertarung melawan Sokka. Pertarungan mereka pun saat itu terlihat sangat seimbang. Namun tiba-tiba, tepat di tengah peperangan mereka, terlihatlah Raja Iblis Rimuru yang memanggil ratusan iblis datang dari langit. Melihat kemunculan iblis-iblis itu, semua orang pun sangat terkejut. Bahkan Gladim juga nggak menyangka bahwa hal seperti itu bisa terjadi. Gladim pun berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Ini sulit dipercaya. Raja Iblis Rimuru itu kan slime. Kenapa dia malah melebihi ekspektasiku?" Bahkan Gladim saat itu bingung kenapa ratusan iblis mau mematuhi Rimuru yang cuma slime. Dan parahnya lagi, dalam sekejap ratusan iblis itu tiba-tiba berubah seolah diperkuat menjadi jenderal iblis superior. Bahkan Samuel yang melihat itu terus-terusan gemetar. Namun Gladim berkata, "Sekarang sudah terlambat untuk menyesal. Lakukan saja apa yang bisa kita lakukan." Dan saat itu, bukannya merasa takut, Gladim malah melepaskan aura membunuhnya.
Dan di sini diketahui, Gladym sebenarnya sering melakukan eksperimen kepada para budak tempurnya. Dia selalu berupaya untuk menciptakan pasukan kuat seperti yang dia harapkan. Itu adalah eksperimen penyatuan binatang iblis dewasa. Tujuan dari eksperimen ini untuk mengembangkan kemampuan Demon Beast Fusion. Karena itulah, beberapa pasukan Gladym juga punya kemampuan dari Demon Beast. Gladym pun saat itu langsung menyerukan perintah membunuh. Semua pasukan pun mulai serius menanggapi semangat bertarung dari Gladym. Pertarungan antara Gabir dan Barago juga telah terjadi. Itu adalah pertempuran yang sangat mengerikan. Dari yang dilihat dalam pertarungan itu, Gabir sedikit lebih unggul. Bahkan saat itu, Gabir juga melepaskan serangan yang bisa memberikan lubang-lubang besar di dada Barago. Tapi sayangnya, Barago malah pulih kembali. Gabir sebenarnya juga memahami, di dunia ini ada banyak monster yang punya regenerasi nggak logis. Dan ketika Gabir memikirkan hal ini, Barago pun berkata, "Sungguh luar biasa. Kekuatan yang Tuan Gladym berikan padaku ini sangat menyenangkan. Aku akan menunjukkan wujud asliku." Barago pun saat itu melesat terbang ke atas langit dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Oh iya, di sini juga diketahui, Barago adalah salah satu dari kesatria Chimera yang telah berhasil membangkitkan kekuatan sejatinya. Bahkan berhasil menggabungkan itu dengan kekuatan Demon Beast Fusion. Jadi, luka fatal bisa pulih dalam sekejap karena Barago telah bergabung dengan naga serangan air. Dia pun telah membentuk satu tubuh. Dan saat ini, kekuatannya pun terus meningkat drastis. Gabir yang melihat kejadian itu pun mulai berhati-hati dan mulai melihat Barago sebagai ancaman. Namun tiba-tiba, Gladym saat itu nggak mau biarin Barago bertarung sendiri. Gladym berkata, "Kadal ini lebih kuat dari yang kita kira. Jadi ayo bersama-sama kita bunuh dia secepat mungkin. Aku akan membantumu. Jadi jangan ceroboh." Barago yang mendengar perkataan Gladym juga berkata, "Segalanya akan sesuai dengan perintah Tuan Gladym. Kalau begitu, izinkan saya meminta tuanku untuk bermain gerilya padanya. Kita akan menyerangnya secara tiba-tiba." Gladym yang mendengar itu pun langsung setuju. Karena bagi Gladym, kehormatan dan kesopanan tidaklah penting dalam pertempuran. Selama dirinya itu bisa menang, dia akan melakukan apapun caranya. Gabir yang melihat kegigihan mereka malah berkata, "Ini sangat lucu. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka nggak mungkin mampu melawan diriku." Nah, jadi itu aja untuk pembahasan kali ini. Dan tunggu video-video gua selanjutnya dan see you!